اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina biizhari sayyidil bashar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yumha biha zambuna as-saghir wal akbar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul mu'jizat allati bituliz zaman zikruha yunshar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin saudara-saudaraku jamaah salat Jum'ah yang saya hormati. Saya yakin kita yang hadir saat ini adalah orang-orang yang banyak memiliki keinginan. Ada di antara kita yang hadir ingin memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalamnya ada kita yang mendapatkan amanat menjadi imam bagi istri dan anak-anak kita. Kita berharap anak-anak kita bukan hanya sekedar menjadi kebanggaan dunia, tapi menjadi kebanggaan Rasulullah. Kita berharap anak-anak kita dan cucu kita menjadi investasi berharga dunia dan akhirat. Saya pun yakin kita yang hadir saat ini adalah orang-orang yang selalu berusaha ingin mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak kita dengan mencari rezeki yang halal. Karena rezeki yang halal itu berkaitan dengan diterima atau tidaknya ibadah kita, saudaraku. Semoga Allah mudahkan Anda semua dalam mencari rezeki yang halal. Jika itu semua menjadi keinginan kita saat ini, saya yakin berkat kehadiran Anda, zikir, doa-doa yang Anda panjatkan saat ini, saya yakin Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Oleh sebab itu rasanya saat ini, saudaraku, tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan selain ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di saat sekarang ada sebagian saudara-saudara kita yang kurang yakin dengan takdir Allah, tapi kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang paling disukai Allah yang ada di atas muka bumi. Saya yang masih sedikit amal, kalaupun beramal kadang-kadang kurang ikhlas, termasuk Anda semua dipilih saat ini oleh Allah untuk hadir karena Allah ingin memuliakan kita dan keluarga kita. Selanjutnya salawat teriring salam kita sampaikan, kita tujukan kepada insan pilihan, Nabi akhir zaman, manusia yang paling khusyuk solatnya, santun tutur katanya, harmonis rumah tangganya, bahkan paling sempurna dalam hal zakat dan hajinya. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara-saudaraku yang saya hormati, banyak kejadian-kejadian dan peristiwa besar yang terjadi dalam Al-Quran dan kisahnya Allah abadikan dan menjadi dokumentasi historis Al-Quran. Kejadian-kejadian itu diawali dari sebuah doa. Saya, Anda sama punya kekuatan. Apa itu? Kekuatan doa. Ad-doa silahul muslimin. Doa itu senjata kita, saudaraku.
Seorang sahabat yang bernama Abu Umamah setelah melihat sukses dan mulianya Rasul menjadi satu-satunya nabi yang dilahirkan di kota Mekah, diutus oleh Allah menjadi Rasul dan nabi di kota Mekah, bisa mempersatukan masyarakat yang tadinya tidak pernah mau akur dan bersatu, disatukan oleh nabi. Konflik besar. Ditanya, ma awwalu bad'i nubuwatika ya Rasul, apa penyebab awal kenabianmu? Ketika Nabi ditanya, maka Nabi mengatakan, ana dakwatu Abi Ibrahim, saya bisa seperti ini karena doa Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi tidak melupakan doa yang pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim yang menyebabkan kesuksesan dan kemuliaan beliau. Doa yang Allah abadikan dalam Al-Baqarah 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dalam doanya Nabi Ibrahim hanya minta rasulan, isim mufrad, hanya seorang rasul saja yang dilahirkan di Mekah dan diutus menjadi nabi di kota Mekah. Dialah Nabi Ibrahim. Doanya dikabulkan dan Nabi Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang lahir di Mekah, diutus di kota Mekah, sukses menjalankan misinya sebagai seorang rasul, menjalankan misinya sebagai seorang kepala negara. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sengaja mengabadikan doa seorang nabi, di mana nabi itu seakan-akan sudah hampir gak sabar, sehingga nabi itu mengatakan seperti ini, ya Rabbi anda yakunu li gulam wa qad balaghani al-kibar wa imraati akir. Sang nabi yang kemudian kita kenal namanya dengan nama Nabi Zakaria mengatakan, ya Tuhanku, bagaimana saya bisa punya anak? Usia saya sudah tua, bahkan istri saya mandul. Tapi nabi tersebut kemudian diajarkan doa. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sang nabi yang sudah hampir frustasi bahasanya, bagaimana punya anak, usia sudah tua, istri bahkan mandul, diajarkan doa, rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Bahkan doa itu dibaca khusus di waktu malam oleh Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashiruka bi Yahya. Akhirnya sang nabi diberikan keturunan namanya Yahya, musaddiqam bi kalimatin minallahi wa sayyidan. Akhirnya anaknya jadi pemimpin, jadi orang yang menjaga dari perbuatan maksiat, jadi nabi dan termasuk keturunan yang solih. Berkat apa? Doa. Saya, Anda sekarang punya doa. Tapi kenapa kok saya sering doa Pak Ustadz? Kenapa doa saya nggak dikabulkan? Apa Allah jauh dari saya? Saudaraku, yang pertama, seorang sahabat namanya Sa'ad minta didoakan sama Nabi karena beliau tahu tentang kekuatan doa. Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani da'watal mustajabah. Kata Sa'ad yang tahu bagaimana hebatnya doa, bisa merubah yang kalah jadi menang, yang sakit jadi sembuh sehat segar bugar, yang kalah menjadi kuat. Kata Sa'ad, doakan saya ya Rasul, agar saya menjadi orang yang kalau mengangkat tangan berdoa untuk keluarga, untuk anak, untuk bangsa ini dikabulkan. Apa kata Rasul? Atib mat'amaka takun mustajabat dakwah. Kalau kamu kepingin ketika doamu kau panjatkan kepada Allah dikabulkan, atib mat'amaka. Artinya yang pertama, kalau kau makan makanan yang halal, karena makanan yang halal itu pengaruhnya besar terhadap doamu dikabulkan. Kata Nabi, ya Sa'ad, innal abda la yakzibul luqmatal haram, la yakzibul luqmatal haram
ma yutaqabbalullahu minhu amalun arba'ina yauman. Wahai Sa'ad, jika seorang hamba itu memasukkan sesuap saja makanan yang haram, maka 40 hari ibadahnya tidak diterima. Jika 40 hari ibadahnya tidak diterima, maka doa-doanya tidak diterima. Anda bersyukur gak banyak rezeki yang Allah berikan buat anak dan istri kita, tapi ketika rezeki itu kita bawa pulang, dinikmati oleh istri, dinikmati oleh anak, maka Anda punya kekuatan, yaitu doa. Karena doa Anda menjadi doa yang dikabulkan Allah. Yang kedua, kenapa doa nggak dikabulkan? Nabi Musa, seorang nabi yang punya gelar kalimullah, bisa berdialog dengan Allah tanpa perantara malaikat, itu pernah mimpin jamaah untuk berdoa. Untuk apa? Untuk negeri dan bangsanya. Likullil anbiya da'watun mustajabah. Setiap nabi itu, kata Nabi Muhammad, punya doa yang kalau dia panjatkan diterima Allah. Tapi saat itu Nabi Musa berdoa untuk negerinya yang sedang dilanda oleh bencana. Doa Nabi Musa ini diaminkan oleh 60.000 jamaah. Bayangkan, jamaahnya 60.000 mengaminkan doa Nabi, nabinya Nabi Musa. Tapi ternyata doa Nabi Musa yang saat itu minta hujan nggak diturunkan, tanda doa tidak dikabulkan, padahal yang berdoa Nabi. Sampai terjadilah dialog. Nabi Musa tanya, apa penyebab doanya saat itu tidak dikabulkan, padahal yang berdoa itu kalimullah. Kata Allah, ya Musa, kau ingin tahu apa sebabnya doamu yang diaminkan 60.000 jamaah tidak kami kabulkan? Kata Allah, inna fikum abdal asi, karena di tengah jamaah kamu itu ada seorang yang sampai sekarang ikut berdoa masih maksiat, belum bertobat. Ada seorang dari 60.000 jamaah yang hadir bersamamu ya Musa, itu maksiat sampai sekarang belum bertobat. Meskipun kamu yang berdoa, maka doamu dan yang diaminkan 60.000 jamaah kami nggak kabulkan. Ada satu orang di situ yang maksiat. Nabi Musa tanya, ya Rabbi, hari ini Abdul Asi, kasih tahu saya siapa orang itu. Apa kata Allah? Musa, 40 tahun ia bermaksiat, aku tutup aibnya. Jangankan kamu, istri dan anak-anak tidak tahu, karena saya tutup aibnya. Karena li'anni sattar, aku ini Tuhan, zat yang senang menutup hambaku. Jangankan kamu, istrinya nggak tahu. Tapi kata Nabi Musa, saya harus tahu siapa. Kalau dia masih di sini, doa kami untuk negeri yang kami cintai nggak dikabulkan. Maka Allah tetap tidak kasih tahu. Tapi kemudian Nabi Musa bangkit. Dipandanglah mulai dari bagian kanan, tengah, kiri. Saudaraku, dosa yang dilakukan oleh seseorang tidak ada tandanya. Itu bukti sayang Allah sama kita. Jika ada satu saja maksiat yang dilakukan oleh seorang, kemudian diberi tanda di badannya, alangkah malunya kita. Jangankan menghadapi orang lain, mungkin menghadapi anak, terus kita bilang, anakku, mungkin kita nggak punya wibawa, karena anak kita tahu maksiat dan dosa kita. Tapi Musa nggak tahu, dilihat nggak ada yang punya tanda dosa. Tapi Nabi Musa perlu tahu siapa orang itu agar doanya dikabulkan. Maka Nabi Musa pun teriak, ya Abdul Asi alladhi yubarizu rabbahu munzu arba'ina sanah ukhruj anta min baini adhurina. Hai orang yang masih senang dan maksiat, sebab kamu ada di sini, maka doa kami untuk negeri ini tidak dikabulkan. Kata Musa, saya minta kamu lebih baik keluar sekarang. Keluarlah kamu sekarang. Ini bencana musibah yang sedang melanda negeri kita. Ini nggak akan ditolong Allah, doa nggak akan dikabulkan. Keluar kamu. Saudaraku, apa yang terjadi? Ketika Nabi Musa minta orang itu keluar, orang itu tahu kalau dia keluar ikuti perintah nabinya, dapat pahala karena ikuti perintah nabinya. Tapi konsekuensinya orang akan tahu dialah biang keladinya, dialah ahli maksiat yang nggak mau bertobat. Kalau dia tidak keluar, dia pun tahu konsekuensinya, berarti dia tidak patuh kepada nabinya. Antara keluar dan tidak, takut dia. Di tengah-tengah jamaah akhirnya dia menangis. Kemudian dia katakan, ya Rabbi, laqad asaituka arba'ina sanah wa amhaltani inni ta'iun faqbalni. Ya Allah, 40 tahun aku berbuat dosa,
Kau tutupi aibku, Kau panjangkan umurku. Maksiat 40 tahun tapi Kau tetap memberikan nikmat. Maka saat ini kata si pendosa besar, saya taubat kepadamu, saya taubat kepadamu, faqbalni, terimalah taubatku. Ketika orang itu diam-diam taubat, tidak ada yang tahu. Hujan diturunkan, tanda doa dikabulkan. Ketika hujan turun, tanda doa dikabulkan. Nabi Musa tanya kembali kepada Allah, kenapa doa kau kabulkan, hujan kau turunkan, padahal tadi katanya ada satu orang yang maksiat di sini yang menyebabkan doa kami untuk negeri kami tidak kau kabulkan. Kata Allah, betul, tapi tadi si pendosa diam-diam dia bertobat di tengah jamaah. Sebab taubatnya, maka doa kamu semuanya dikabulkan Allah. Saya, Anda, semua yang hadir punya kekuatan itu. Itulah doa kita. Semoga apa yang kita rasakan untuk negeri ini, untuk bangsa ini, untuk anak-anak kita, mudah-mudahan diberikan jalan keluar oleh Allah berkat doa-doa Anda, hamba-hamba yang dipilih untuk melaksanakan salat Jumat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاءِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.